Ini adalah Trend of the Week Februari minggu pertama tahun 2024. Ada kabar baik dari serba-serbi Gaza nih. Jadi minggu lalu gugatan Afrika Selatan menuai hasil. Mahkamah Internasional alias ICJ di Den Haag mengeluarkan keputusan resmi yang menegaskan agar Israel segera menghentikan segala tindakan genosida di jalur Gaza, Palestina. ICJ juga menegaskan bahwa Israel harus mencegah dan menghukum pihak-pihak yang menghasut tindakan genosida di jalur Gaza. Israel harus memastikan bantuan kemanusiaan dapat masuk ke jalur Gaza untuk membantu mengatasi kondisi kemanusiaan yang sulit di wilayah itu, serta mengambil tindakan lebih lanjut guna melindungi warga Palestina. Israel juga harus menyerahkan laporan atas semua tindakan yang diambil untuk mengikuti perintah pengadilan ini dalam waktu 1 bulan. Tapi sayangnya ICJ tidak mengeluarkan perintah gencatan senjata dan membuat Afrika Selatan jadi tidak antusias. Banyak pengamat yang menilai keputusan ICJ ini tidak mengikat secara hukum dan hanya bersifat himbauan saja. Jadi pelaksanaannya tetap bergantung sama pemerintah Israel sendiri. Dan kembali lagi, kunci untuk menghentikan perang di Gaza ada di tangan Amerika Serikat. Apakah negara adik kuasa ini mau menekan Israel untuk mengakhiri agresinya di Gaza atau tidak? Nah, ada pergerakan dari Chicago nih yang menarik. Jadi warga kota terbesar Amerika Serikat ini mulai mendesak Joe Biden agar menyerukan gencatan senjata setelah mengeluarkan resolusi Dewan Kota. Ya kali presidennya mendengar warganya. Ditunggu ya hasilnya. Oh iya, pasca sidang ICJ ini ada yang heboh dibully karena menjadi satu-satunya hakim ICJ yang menentang Afrika Selatan dan justru mendukung Israel. Padahal Hakim Julia Sebutinda dari Uganda ini adalah perempuan Afrika pertama yang diangkat sebagai hakim di ICJ. Tindakannya malah bikin malu. Fix bakal dibuang sama negara sendiri sih ini. Dari sisi lain, beberapa negara yang dikenal sebagai sekutu Israel telah menghentikan pendanaan untuk UNRWA setelah Israel menuduh sejumlah staf organisasi PBB itu terlibat dalam serangan Hamas ke Israel. Hal ini membuat Wasekjen PBB ngamuk dan bilang kalau UNRWA ini memiliki peran krusial dalam distribusi, penyimpanan, logistik, dan sumber daya manusia dengan 3.000 staf yang merespon krisis saat ini. Makanya, keputusan untuk menahan dana untuk UNRWA harus segera dicabut. Apalagi UNRWA udah mengumumkan pemecatan beberapa staf sebagai respon terhadap tuduhan yang diajukan oleh Israel. Dan terbukti sih, Israel emang gak peduli sama keputusan ICJ. Mereka ini tetap nyerbu halaman rumah sakit Al-Amal yang berafiliasi dengan masyarakat Bulan Sabit Merah Palestina di kota Khan Yunis di jalur Gaza Selatan setelah pengepungan selama 10 hari. Dan pengeboman di Gaza terus berlanjut, membuat beberapa warga Palestina tewas setelah Israel mengebom sebuah mobil sipil di jalan utama yang menghubungkan Khan Yunis dan Rafah. Di sisi lain, Angkatan Bersenjata Yaman mengancam akan memutus kabel internet Laut Merah jika Amerika Serikat dan Inggris terus mengebom bandara mereka. Pusing juga ya, Wak. Belum lagi ada kabar bahwa ribuan tentara elit IDF yang tergabung dalam Brigade Golani udah dikerahkan ke front utara. Ratusan tank, APC, dan IFV juga udah dipindahkan ke perbatasan dengan Lebanon. Media Israel melaporkan bahwa invasi ke Lebanon akan dimulai dalam 2 minggu ke depan. Ini bikin khawatir sih, apalagi hari Minggu lalu terjadi serangan pesawat tak berawak di sebuah pangkalan di Yordania yang nyebabin 3 tentara Amerika Serikat tewas. Presiden Joe Biden menyalahkan militan yang didukung Iran dan berjanji untuk menuntut pertanggungjawaban mereka. Soalnya ini kejadian pertama kali personil militer Amerika Serikat tewas akibat serangan musuh di Timur Tengah sejak dimulainya perang Israel dengan Hamas yang didukung Iran. Insiden ini diperkirakan akan meningkatkan ketegangan di kawasan Timur Tengah dan akhirnya memicu kekhawatiran akan potensi konflik yang lebih melibatkan Teheran secara langsung. Tapi beredar kabar kalau Amerika Serikat sebenarnya mulai bangkrut dan gak sanggup berperang dengan Iran. Apalagi Mesir, Ethiopia, Iran, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab udah mengonfirmasi bahwa mereka bergabung dengan BRICS, gengnya Putin. Makin ketar-ketir lah Amerika Serikat dan NATO-nya. Tanda-tanda perang dunia ketiga udah makin terlihat, aduh, amit-amit.
Sedangkan India nih tampak menjaga jarak dengan Rusia dengan berpaling mencari pemasok senjata dari barat. Tapi di saat bersamaan India melaporkan kalau eksportir mesin mereka ke Rusia semakin meningkat dan semakin menguatkan upaya dedolarisasi Rusia bersama banyak negara termasuk China, Iran, dan India untuk berdagang dalam mata uang lokal bukan dolar Amerika Serikat. Setelah Barat menjatuhkan sanksi terhadap Rusia sejak 2022 lalu. Plus, ada kabar dari Jerman dan Jepang yang membentuk aliansi militer baru juga nih. Mereka ini bersepakat untuk saling memfasilitasi pasokan dan dukungan logistik demi memperkuat hubungan pertahanan dalam menghadapi keagresifan maritim Cina di kawasan Indo-Pasifik. Waduh, kurang ngeri apa coba semua aliansi militer ini? Oke, mari kita lanjut ke serba-serbi pemilu 2024 di negara kita di Indonesia. Minggu ini Mahfud MD mengundurkan diri dari jabatan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan RI. Surat pengunduran dirinya akan diserahkan ke Presiden Jokowi. Karania Dharma Saputra, salah satu rekannya di tim pemenangan Ganjar Mahfud, bilang kalau langkah mundurnya adalah merupakan bentuk protes atas penggunaan kekuasaan dan aparat negara buat menangin salah satu peserta pemilu 2024. Oh iya, selamat buat 5,7 juta lebih anggota KPPS yang udah dilantik KPU serentak di 71.000 lokasi. Wow, kamu udah bisa banggain orang tua nih karena udah jadi abdi negara ya, gengs. Tapi kok kelakuannya kayak gini sih para abdi negaraku sayang? Makanan aja jadi rebutan, gimana jabatan? Tapi siapa sih yang gak tergiur jadi pejabat? Nih, para kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia alias APDESI aja rela demonstrasi sampai tutup jalan tol demi menuntut masa jabatan yang lebih panjang. Jadi mereka ini menuntut agar DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Desa yang berisi usulan agar masa jabatan kepala desa diubah jadi 9 tahun serta dapat diemban selama 3 periode, total maksimalnya 27 tahun. Gila. Mereka juga menuntut peningkatan alokasi anggaran desa menjadi 10% dari APBN. Gimana itu Pop Gengs? Tapi gimana nih dengan penyalahgunaan jabatan seperti yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita Jokowi beberapa minggu terakhir ini? Mulai dari meloloskan anaknya jadi cawapres, memberhentikan Anwar Usman sebagai ketua MK, sampai ikut berkampanye dan tidak netral. Para akademisi mulai dari UII hingga UGM udah mulai bersuara nih, menegur dan menuntut presiden kita dan pejabat lainnya biar kembali ke koridor demokrasi. Nah, gimana dengan kamu? Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada atau UGM. Lanjut, kita ke dunia hiburan. Ada kabar mengejutkan dari Ria Ricis dan Teuku Ryan yang katanya bakal cerai dan sidang perceraian pertamanya akan digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 19 Februari 2024. Yang gak kalah heboh karena komika Kemal Pahlevi justru ngerosting soal vlog perceraian Ricis lewat akun Twitternya. Ricis yang gak menyangka si komika yang sebenarnya follow-followan di Instagram dengan itu justru jadiin perceraiannya sebagai bahan candaan. Dibalas dong dengan bilang, kalau hidup kalian bahagia, alhamdulillah. Semoga ini tidak terjadi di kalian, amin. Makasih Kemal, bahagia selalu. Takut. Next. Dari dunia olahraga, minggu ini meskipun timnas Australia yang berhasil melaju ke babak 16 besar di Piala Asia 2023 setelah menyingkirkan Indonesia dengan skor 4-0, tapi timnas kita banyak mendapat pujian loh, termasuk dari pelatih Australia sendiri. Shin Tae-yong pun begitu. Ia membuat timnas makin percaya diri karena performa yang lebih bagus dibanding Australia. Semoga di Qatar nanti bisa makin bagus ya, biar lolos Piala Dunia. Amin dong, amin.